Dalam sepak bola, olahraga, bela diri, matematika, seni, musik, hiburan, sains, dan di segala bidang memiliki setiap jeniusnya. Dan mereka juga ada di dunia kriminal. Ini adalah salah satu kisah pria jenius yang sangat unik. Dalam dunia hitam dan dunia kriminal, ada satu nama yang selalu dibisikkan dengan rasa takut, yaitu The Fable, atau artinya dongeng, mitos, atau sebuah urban legend. Namun itu bukan merujuk pada hantu, setan, atau hal gaib lainnya. Namun ini tentang sosok pembunuh paling pro di dunia bawah. Saking hebatnya dia dianggap sebuah mitos yang banyak orang tak mempercayainya. Namun yang tak diketahui banyak orang, sosok The Fable benar-benar ada. Pembunuh legendaris yang dikenal tak pernah gagal dalam setiap misi. Setiap kali namanya disebut, orang-orang gemetar ketakutan. Dia selalu menjalankan aksinya dengan mengenakan topeng kain hitam yang menjadi ciri khasnya. Namun suatu hari, dia dihadapkan pada tantangan terbesarnya. Bukan dari musuh bebuyutan atau target sulit, melainkan sebuah kehidupan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Hidup sebagai orang biasa atau orang normal tanpa membunuh satu orang pun. Semua ini bermula saat suatu hari di sebuah markas salah satu grup Yakuza, yaitu grup Sameken. Di saat mereka membahas kerjasama bisnis dan pengaturan wilayah, mereka didatangi oleh seorang pria misterius dengan memakai topeng kain hitam. Pria misterius tersebut langsung menerobos masuk dan langsung membantai orang-orang Yakuza tersebut. Walau di hadapan banyak orang Yakuza, yang notabene adalah para penguasa kriminal, pria misterius itu tak gentar. Seorang diri dia membunuh satu persatu Yakuza yang ada di sana. Kehadirannya seketika membuat orang-orang Yakuza ketakutan dan gemetaran. Dalam rasa frustasi dan rasa takut itulah, orang-orang Yakuza sadar bahwa yang mereka hadapi adalah sosok dongeng atau mitos yang paling terkenal di dunia bawah. Sang pembantai legendaris yang dijuluki The Fable. Terlihat The Fable sangat piawai memperhitungkan setiap gerakan musuh dengan akurat. Pembunuh ini menembak dengan presisi yang luar biasa. Tak ada peluru yang terbuang sia-sia. Bahkan satu peluru bisa menghabisi dua orang sekaligus. Terlihat pada malam itu tak ada yang selamat. Setelah menyelesaikan misinya, The Fable segera pergi dijemput oleh seorang wanita cantik bernama Yoko menggunakan sebuah mobil. Di balik topeng hitam yang misterius, di balik nama pembunuh legendaris The Fable, ternyata ada sosok pria bernama Sato Akira. Dalam perjalanan pulang, Sato meminta Yoko untuk menyalakan TV karena acara favoritnya telah dimulai. Sebuah film komedi yang dimainkan oleh seorang karakter bernama Jagal. Di balik sosok pembunuh yang sangat hebat, siapa sangka Sato Akira suka sekali dengan acara komedi seperti Jagal. Walau acara tersebut terbilang sangat garing, Yoko yang melihat tingkah Sato keheranan sendiri. Setelah misi mereka selesai, Sato dan Yoko segera menghilangkan semua bukti, termasuk mobil dan senjata yang mereka gunakan. Kemudian mereka pergi menemui bos mereka, sekaligus master dari Sato. Di sana mereka disuguhi ikan bakar oleh sang bos sambil mengobrol tentang bayaran misi yang telah diselesaikan Sato dan Yoko. Sato kemudian menanyakan misi berikutnya yang harus dia kerjakan. Namun kali ini sang bos memberikan misi yang sangat berbeda. Misi itu adalah Sato dan Yoko diperintahkan untuk menjadi orang biasa dan dilarang membunuh siapapun selama 1 tahun ke depan. Mereka akan diberi identitas baru sebagai kakak beradik. Keduanya diberi ID palsu dan disuruh pergi ke Osaka. Seketika Sato dan Yoko terkejut dengan perkataan bos mereka. Apa maksudnya? Apa yang diinginkan bos mereka? Karena tak biasanya Yoko dan Sato mendapatkan misi yang aneh seperti ini. Biasanya misi-misi mereka adalah tentang membantai nyawa orang. Namun sebagai seorang pro, Sato memperlihatkan wajah yang datar. Sato akan melakukan misi tersebut tanpa banyak bertanya. Sang bos kemudian menjelaskan, nanti jika Sato dan Yoko sampai di Osaka, mereka akan dibantu oleh grup Yakuza kenalan sang bos. Sang bos sudah mengatur segalanya,
termasuk memberikan burung lovebird untuk dipelihara Sato agar mereka terlihat lebih normal. Sebelum berangkat, sang bos memperingatkan Sato dan Yoko dengan tegas untuk tidak melanggar pantangan yang telah diberikan, yaitu dilarang membunuh siapapun selama 1 tahun penuh. Jika Sato dan Yoko melanggar aturan ini, sang bos tak akan segan-segan untuk membunuh mereka berdua. Sementara itu, di markas grup Samaken, bekas tempat pembantaian Yakuza terjadi. Di sana ada 2 pembunuh bayaran bernama Hudi dan Mukai sedang menyelidiki TKP. Setelah memeriksa keadaan, mereka menyimpulkan bahwa pelaku pembantaian tersebut adalah The Fable, seorang pembunuh bayaran legendaris yang sangat terkenal di dunia bawah. Dan ternyata, di saat pembantaian grup Samaken oleh Sato, itu terekam oleh salah satu anggota Yakuza. Dari sinilah Hudi dan Mukai mulai berambisi untuk memburu Fable dan merebut gelar legenda yang disandangnya. Di tempat lain, setelah Sato mendapatkan misi barunya, nampak dia mulai bersiap-siap untuk pergi ke Osaka. Pagi itu dia berkemas sesuai perintah bosnya yang memerintahnya untuk menyembunyikan semua senjata dan tidak membawa apapun ke Osaka. Namun, dia nekat membawa pistol kesayangannya tanpa sepengetahuan bosnya. Pistol yang dia beri nama Nighthawk. Namun Sato hanya membawa pistolnya saja tanpa membawa peluru dan larasnya. Yoko yang melihatnya ingin menggantikan Sato. Yoko merasa bingung karena tanpa peluru dan larasnya, pistol tersebut tak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun begitu, Sato tetap akan membawanya karena pistol itu sudah seperti teman hidup baginya. Kebiasaan yang sangat unik dari pria satu ini adalah saat dia ingin serius dan mulai menjalankan misinya, dia melakukan gerakan aneh, mengetuk-ngetuk kepalanya, selayaknya robot yang mempunyai tombol khusus. Saat itu dia memperlihatkannya, dan tiba-tiba cara bicara Sato berubah, seolah-olah dia seorang pria dari Osaka. Dikarenakan misinya selanjutnya akan tinggal di Osaka. Sementara itu di Osaka, di markas salah satu grup Yakuza yang berkedok perusahaan swasta bernama Grup Meguro. Di sana, seorang Yakuza bernama Ebihara datang menemui pemimpin Maguro yang bernama Hamada. Ebihara datang untuk menanyakan rencana Hamada yang mengizinkan Fable, si pembunuh bayaran legendaris, tinggal di dalam kawasan Grup Maguro. Di sana Hamada menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan selain menerima Fable karena itu adalah permintaan bos Fable yang merupakan teman lama Hamada. Ebihara merasa gugup dan bertanya apakah mereka benar-benar harus melakukannya mengingat betapa berbahayanya The Fable. Hamada menjelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan. Pria yang berada di belakang The Fable adalah orang yang sangat berkuasa dan pernah membantu grup Maguro sebelumnya. Hamada meminta Ebihara untuk segera mencarikan tempat tinggal bagi The Fable dan saudara perempuannya. Hamada menegaskan bahwa hanya dia dan Ebihara yang tahu tentang hal ini. Dan hal ini harus dirahasiakan dari semua anggota grup Yakuza yang lain. Hamada dan Ebihara mulai membicarakan reputasi The Fable yang sangat melegenda. Meskipun sebenarnya dia belum pernah menyaksikan aksinya secara langsung. Tak lama kemudian Sato dan Yoko akhirnya tiba di markas grup Maguro. Di saat melihat Sato dan Yoko, Ebihara dan Hamada awalnya ragu bahwa Sato dan Yoko adalah The Fable yang legendaris. Karena penampilan Sato dan Yoko tak menampilkan seorang pembunuh yang hebat sama sekali. Di sana Ebihara ingin meminta bukti bahwa Sato adalah Fable. Ebihara sangat penasaran dan ingin melihat seorang Fable menunjukkan keahliannya dalam hal membunuh lawan. Ebihara berkata kepada Sato, jika Sato ingin membunuh dia dan Hamada, sekarang apa yang akan dilakukan Sato? Dengan tenang, Sato berkata, langkah pertama yang dia lakukan adalah mematahkan leher Ebihara dan kemudian mengambil pistol yang ada di saku dada kiri Ebihara. Mendengar perkataan Sato, Ebihara dan Hamada sontak terkejut karena Sato mengetahui bahwa Ebihara menyembunyikan pistol di balik bajunya. Bahkan Sato dapat menebak jenis pistol yang dibawa oleh Ebihara. Melihat itu Hamada seketika memarahi Ebihara karena di kantor Maguro dilarang membawa senjata. Di sana Ebihara beralasan dia sangat gugup akan bertemu dengan The Fable, sang pembunuh legendaris. Jadi dia membawa pistol untuk berjaga-jaga. Ebihara kemudian bertanya lagi kepada Sato sebagai seorang Fable, apa yang akan dilakukan Sato dengan 10 orang yang menjaga di luar. Sato dengan santai menjawab bahwa dia akan merebut pistol yang disembunyikan oleh Hamada juga.
Sontak, lagi-lagi Ebihara dan Hamada tercengang. Terlebih lagi Ebihara yang tak menyangka bosnya ternyata melakukan hal yang sama. Ketika ditanya bagaimana Sato bisa tahu, Sato dengan dingin mengatakan bahwa dia bisa mencium bau senjata dari jauh. Setelah melihat sendiri kehebatan Sato, Ebihara dan Hamada menjadi sangat yakin bahwa orang di depannya memanglah seorang Fable yang legendaris. Ebihara kemudian berkata bahwa di Osaka hanya Ebihara dan Hamada yang tahu identitas asli Sato dan Yoko. Ebihara meminta kepada Sato dan Yoko untuk tak membuat masalah. Jika Sato dan Yoko membuat masalah, Ebihara dan Hamada tak mau membantu lagi. Setelah itu Sato dan Yoko diantar ke tempat tinggal sementara mereka. Rumah yang bersebelahan dengan perabotan lengkap telah disediakan untuk mereka. Mereka diberi kebebasan menggunakan ruangan di lantai 2. Tetapi Ebihara memperingatkan agar mereka tidak menyentuh mobil yang ada di garasi, karena itu adalah mobil kesayangan Ebihara. Kemudian Sato naik ke atap rumah ditemani burung peliharaannya. Dia menatap jauh ke area sekitar, memandangi lingkungan baru yang akan dia tempati setahun ke depan. Di saat itulah dia melihat seorang wanita yang tinggal di sekitar rumah barunya. Entah mengapa wanita tersebut menarik perhatian Sato. Malam harinya, Sato dan Yoko melepas penat dengan minum-minum di kedai terdekat. Saat perjalanan pulang, mereka tiba-tiba dihadang oleh 2 preman suruhan Ebihara. Ebihara menyuruh anak buahnya yang bernama Kuro agar mencarikan preman untuk menghajar Sato, karena Ebihara masih penasaran dengan kehebatan Fable yang begitu legendaris. Selain itu sebenarnya Ebihara ingin Sato dan Yoko yang seorang pembunuh berbahaya dapat pergi dari lingkungan grup Magoro, karena Ebihara khawatir dengan keberadaan mereka berdua. Mengingat pesan bosnya yang melarangnya terlibat dalam kekerasan, Sato menyuruh Yoko untuk pulang terlebih dahulu, sementara dia akan menghadapi kedua preman itu. Namun bukannya melawan, Sato malah pura-pura kalah dan kesakitan agar penyamarannya sebagai orang biasa tetap berhasil. Sesuatu yang unik dari aksi Sato ini adalah dia memberitahukan semua gerakan dan serangan kedua preman ini kepadanya, sehingga Sato bisa memperkirakan cedera yang tak serius dan membuatnya seolah-olah dia mendapatkan luka yang nyata. Tak hanya itu, Sato bahkan berhasil membuat efek balik ke kedua preman tersebut. Tangan kedua preman tersebut terlihat kesakitan dan bahkan ada yang patah. Padahal salah satu dari 2 preman tersebut adalah juara kickboxing. Daifuri. Setelah dibukul habis-habisan, Sato ditinggalkan begitu saja, terbaring di jalanan. Di saat itulah seorang gadis cantik yang merasa iba kemudian menghampiri Sato dan menawarkan bantuan dengan memberikan sapu tangan miliknya. Namun Sato dengan sopan menolak bantuan tersebut. Ternyata wanita tersebut adalah wanita yang dilihat Sato dari atap rumah kemarin. Belum sempat tahu nama wanita tersebut pergi dengan tergesa-gesa, seakan dia ada sesuatu yang penting dikerjakan. Setelah itu Kuro melapor kepada Ebihara bahwa Sato sudah dihajar sampai babak belur, bahkan sampai menangis memohon ampun. Mendengar hal itu, Ebihara merasa keheranan. Kenapa Sato yang seorang Fable tidak melawan? Apakah dia benar-benar The Fable? Sebelum Ebihara mendapatkan jawabannya, Kuro bertanya lagi kepada Ebihara tentang siapakah Sato dan Yoko. Sebenarnya, karena sangat jarang, Ebihara menyuruh Kuro untuk menghajar seseorang. Namun, Ebihara langsung menyuruh Kuro diam dan jangan banyak bertanya lagi tentang Sato dan Yoko. Ebihara sangat sadar Sato dan Yoko sangat berbahaya. Sementara itu Sato kembali ke rumahnya, tapi alih-alih tidur di kamar yang nyaman, dia lebih suka tidur di bak mandi yang dingin. Alasan dibalik kebiasaan aneh ini adalah agar dia tetap aman walaupun dalam keadaan tidur sekalipun. Sebagai seorang pembunuh pro, jika tidur di kasur biasa akan gampang ketahuan dan gampang tertangkap oleh musuh. Di lain sisi, Ebihara ternyata terlihat masih penasaran dengan kemampuan Sato. Dia mencoba sekali lagi menguji kehebatan Sato. Ebihara menemui Sato dan mengajaknya ke sebuah gudang tua. Sebagai seorang yang pro, Sato pastinya sudah tahu rencana Ebihara yang ingin menjebaknya. Namun karena dia seorang pro, dia tak takut sama sekali. Setibanya di gudang itu, Ebihara menunjukkan seorang pria mantan anggota grup Magoro yang kini menjadi kriminal berbahaya.
mantan petarung UFC dan terlibat dalam perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Dengan kata lain, bejatnya sudah sempurna. Ebihara kemudian meminta Sato untuk menghabisi pria itu dan membuktikan kemampuan Fable yang sesungguhnya jika ingin tinggal di kota ini. Selain ada pria, mantan Maguro tersebut hadir juga Kuro. Kemudian dengan gerakan khas mengetuk-ngetuk kepalanya, Sato segera memasang topeng kain hitamnya. Ebihara bertanya, berapa lama waktu yang Sato butuhkan untuk menumbangkan pria tersebut? Sato menjawab, hanya 6 detik saja. Ebihara seketika terkejut mendengar itu, karena lawan Sato adalah pembunuh yang sadis dan juga mantan petarung UFC. Sangat tak masuk akal jika Sato dapat menumbangkan pria tersebut hanya dengan waktu 6 detik saja. Sato mulai bergerak dengan cepat menghampiri pria tersebut, sementara Ebihara mulai menghitung detik waktu. Di saat itulah Ebihara dan Kuro dibuat tercengang karena Sato dengan cepat menumbangkan pria tersebut, bahkan hanya membutuhkan waktu 3 detik saja. Sungguh di luar nalar. Dengan menyaksikan keganasan dan kemampuan Sato, Ebihara sekarang sangat percaya Sato adalah Fable yang sesungguhnya. Namun setelah Sato menumbangkan pria tersebut, Ebihara tak melepaskan Sato begitu saja. Ebihara meminta Sato untuk segera membunuh pria tersebut. Terlihat Ebihara dan Kuro mengarahkan pistol mereka ke arah Sato, seolah-olah mereka sedang mengancam Sato. Namun, anggapan mereka berdua salah. Sato tak merasa terancam sama sekali. Sato berkata bahwa dia membunuh seseorang bukan karena alasan dia bisa atau suka. Sato lalu berkata kepada Kuro bahwa Kuro belum menarik slide pistolnya dan belum mengisi pistolnya. Dan benar saja, saat Kuro mencoba menembakkan pistolnya ke arah Sato, pistol itu tak berfungsi sama sekali. Di saat itulah dengan sangat cepat Sato merebut pistol Kuro dan membuat Kuro pingsan. Sehingga sekarang hanya tinggal Sato dan Ebihara yang berhadapan. Walau sekarang di hadapannya adalah Fable yang legendaris, Ebihara tak takut sama sekali. Dia merasa jika dia akan mati dia sudah siap. Sungguh luar biasa mental dari seorang Kapten Maguro. Bahkan Ebihara berkata agar Sato mengeluarkan sifat dan kemampuan aslinya, seolah-olah Ebihara menantang Sato untuk berduel. Di saat pertarungan antara Sato dan Ebihara seperti mau terjadi, tiba-tiba Sato menurunkan pistol yang dipegangnya dan membuka topengnya sambil berkata, jika saja dia mengeluarkan sifat dan kemampuan aslinya, pasti sekarang Sato sudah ada di rumah dan meninggalkan mayat Ebihara dan Kuro di gudang saat ini. Sato lalu menundukkan kepalanya dan memohon kepada Ebihara agar dibiarkan tinggal di kota ini. Sato hanya ingin hidup damai tanpa membunuh setahun ke depan. Mendengar hal itu, akhirnya Ebihara menurunkan pistolnya. Ebihara akan membiarkan Sato untuk tinggal di rumahnya. Ebihara sangat terkesima atas sikap Sato barusan. Walau Sato bisa saja membunuh Ebihara dan Kuro saat itu juga, tapi dia tidak melakukannya. Semenjak itu Ebihara menganggap Sato adalah temannya. Tak hanya Ebihara, Kuro juga sikapnya berubah. Dia sekarang sangat menghormati Sato, apalagi saat dia tahu bahwa Sato adalah pembunuh pro dan sosok Fable yang selama ini menjadi legenda. Pada akhirnya justru Ebihara sendiri yang menghabisi pria busuk tersebut. Setelah itu, Ebihara mengajak Sato makan di sebuah kedai. Di sana Ebihara bercerita tentang adiknya yang bernama Kojima. Kojima adalah yakuza yang suka berbuat onar dan suka membuat masalah. Dia dipenjara karena membunuh seorang wanita, dan kabarnya Kojima akan keluar dari penjara sebentar lagi. Ebihara berharap adiknya sudah berubah menjadi orang yang lebih baik setelah menjalani masa hukumannya. Sebenarnya Ebihara sangat khawatir jika nanti Kojima bebas dan membuat masalah dengan The Fable. Apa yang harus Ebihara lakukan? Saat itu Sato berkata, jika Kojima tak menyentuhnya, dia berjanji tak akan menyentuh Kojima. Namun sebaliknya, jika Kojima berani membuat masalah dengannya, Sato tak akan tinggal diam. Usai makan, Ebihara dan Sato pun pulang bersama. Di tengah perjalanan, Sato melihat gadis yang pernah mencoba menolongnya. Ebihara kemudian memberitahu Sato bahwa gadis itu bernama Misaki, seorang gadis baik-baik yang bekerja keras demi ibunya dan untuk membayar utang-utang keluarga.
Di sana, Ebihara melarang Sato untuk mendekati Misaki karena menurutnya orang-orang kotor seperti dia dan Sato tidak pantas mendekati gadis baik-baik seperti Misaki. Setelah obrolan tentang Misaki, Ebihara menyarankan Sato untuk segera mencari pekerjaan. Karena untuk berbaur sebagai warga sipil, Sato harus punya pekerjaan biasa agar terlihat seperti orang normal. Keesokan harinya, Sato pun mulai mencari pekerjaan seperti yang disarankan oleh Ebihara. Dengan modal CV dan biodata seadanya dan amburadul, Sato melamar pekerjaan kesana kemari. Namun begitu, usahanya tidak membuahkan hasil. Dia selalu ditolak saat melamar pekerjaan, entah karena tampangnya yang kurang meyakinkan atau karena CV-nya yang sangat kocak. Bayangkan saja, dia menulis tanggal lahirnya 1 April yang bertepatan dengan April Mop, dan hobinya adalah menonton jagal. Siapa yang tak tertawa saat membacanya? Setelah ditolak di berbagai tempat, tujuan Sato selanjutnya adalah melamar ke sebuah toko bunga. Di dalam perjalanannya, Sato tak sengaja bertemu dengan Misaki yang sedang berangkat bekerja. Misaki langsung sadar bahwa Sato adalah pria yang dipukuli oleh preman sampai menangis tempo hari. Sehingga Misaki langsung tertawa dan kasihan saat ingat peristiwa itu. Saat Misaki mengetahui bahwa Sato ingin ke sebuah toko bunga, Misaki yang kebetulan tahu tempatnya menawarkan bantuan untuk menunjukkan jalan. Namun di tengah-tengah perjalanan, Misaki melihat CV dari Sato dan mengetahui bahwa Sato ingin melamar pekerjaan sebagai pengirim barang atau kurir. Mengetahui hal itu, Misaki berinisiatif menawari Sato pekerjaan di tempatnya bekerja. Karena sangat kebetulan, tempat Misaki bekerja membutuhkan pengirim barang. Sehingga kemudian Sato tak jadi ke toko bunga, melainkan pergi bersama Misaki ke tempat kerja Misaki. Tempat kerja Misaki ternyata adalah sebuah percetakan yang melayani jasa desain, kartu nama, banner, dan atribut lainnya. Tempat kerja Misaki bernama Octopus. Saat Sato tiba di Octopus, dia langsung menemui pemimpin Octopus yang bernama Matsu. Dan lagi-lagi, saat Matsu melihat CV Sato, Matsu tak bisa menahan tawa. Tertawa karena CV Sato yang menuliskan hobinya adalah jagal. Cerita dari Misaki tentang Sato yang dipukuli oleh preman sampai menangis membuat Matsu semakin tertawa kencang. Selanjutnya Matsu menjelaskan, tugas Sato jika diterima di Octopus adalah mengantarkan hasil desain kepada para klien, serta merangkap menjadi tukang kebersihan di Octopus, dan bayarannya hanya 800 yen per jam, di bawah rata-rata UMR Osaka. Matsu menguji tekad Sato. Awalnya Matsu ragu Sato mau menerima pekerjaan ini. Bagaimana tidak, bekerja di Octopus seperti bekerja di perusahaan ilegal. Gaji kecil tapi pekerjaannya banyak. Namun Matsu dibuat terkejut karena Sato langsung menerima pekerjaan tersebut tanpa banyak berpikir. Sehingga mulai besok Sato sudah mulai bekerja di Octopus. Sementara itu di sebuah pabrik pembuangan limbah, terlihat seorang pria bernama Sunagawa memerintahkan anak buahnya membuang sebuah mayat. Sunagawa adalah salah satu petinggi Yakuza, namun masih di bawah naungan Maguro, dan pangkatnya juga sedikit lebih rendah dari Ebihara. Di sana anak buah Sunagawa memberitahukan kabar ke Sunagawa bahwa Kojima sudah keluar dari penjara. Sunagawa yang khawatir Kojima akan mengancam posisinya, kemudian mencari cara untuk menyingkirkan Kojima. Di lain sisi, Kojima yang baru bebas segera menemui Hamada. Walau Kojima sudah berbuat salah sampai di penjara, Hamada menerima kembali kehadiran Kojima. Bahkan Hamada memberi sejumlah uang untuk digunakan Kojima dan berharap Kojima bisa berubah menjadi lebih baik. Namun tak lama setelah itu, suasana berubah tegang ketika Kojima berpapasan dengan Sunagawa. Ketegangan antara mereka segera pecah menjadi pertengkaran. Keadaan semakin memanas, membuat Ebihara terpaksa turun tangan melerai mereka berdua. Sementara itu di tempat lain, diperlihatkan Sato kini sudah mulai bekerja. Di hari pertamanya bekerja, ternyata Sato sangat cekatan dalam pekerjaannya dan tidak banyak menuntut, sehingga membuat Matsu sangat senang melihat Sato bekerja. Setelah selesai bekerja, Matsu mengajak Sato dan karyawan Octopus lainnya untuk makan malam bersama. Hal itu untuk merayakan dan menyambut Sato sebagai karyawan baru Octopus. Dalam makan malam bersama itu,
Selain Sato, Matsu, dan Misaki, hadir satu karyawan satu lagi. Dia bernama Etsuji. Walau terlihat seperti karyawan biasa dan karyawan pendiam, Etsuji merupakan sosok laki-laki yang busuk. Dia sangat terobsesi dengan Misaki. Dia seringkali memandang Misaki dengan fantasi mesumnya. Dalam makan malam bersama itu, Etsuji secara diam-diam merekam paha Misaki dengan kamera tersembunyi. Di hadapan orang biasa, aksi Etsuji bisa saja tak ketahuan. Namun berbeda jika di hadapan Sato. Sebagai seorang yang pro, Sato langsung mengetahui aksi bejat Etsuji tersebut. Dengan kemampuan bidikan yang luar biasa, Sato langsung mengubah arah kamera hanya dengan sebuah biji kaca. Setelah pesta berakhir, Sato pun pulang ke rumahnya. Di dalam kamarnya, dia menyimpan belati yang dia sembunyikan. Saat melihat belati itu, dia teringat dengan pelatihannya yang sangat keras. Masternya dengan sengaja meninggalkannya sendirian di tengah hutan untuk menguji kemampuan bertahan hidup Sato. Waktu itu Sato hanya bisa bertahan dengan memakan serangga dan tumbuh-tumbuhan liar selama berhari-hari. Pengalaman itu menempa mentalnya Sato, membentuk Sato menjadi orang yang dingin dan tangguh. Masih di malam yang sama, Misaki tiba-tiba menghubungi Sato. Misaki meminta izin untuk menginap bersama Yoko karena kunci rumah Misaki tidak ada di dalam tasnya. Misaki menduga kunci itu tertinggal di kantor Oktopus. Awalnya Sato ragu untuk mengizinkannya karena dia teringat dengan kata-kata Ebihara bahwa orang-orang seperti Fable dan Yakuza tak seharusnya dekat dengan Misaki yang seorang wanita baik-baik. Namun karena tidak tega, akhirnya Sato mengizinkan Misaki tidur bersama Yoko. Di saat Misaki bertemu dengan Yoko, mereka berdua dengan cepat akrab. Walau kelakuan Yoko yang aneh dan suka sekali mabuk, Misaki tak mempermasalahkan itu. Yang tak diketahui oleh Misaki adalah ternyata kunci rumah Misaki sengaja diambil oleh Etsuji, dan Etsuji masuk ke rumah Misaki untuk memasang kamera tersembunyi. Sementara itu, setelah selesai mengantarkan Misaki ke tempat Yoko, Sato pergi mengunjungi rumah Ebihara. Sato pergi ke rumah Ebihara, mungkin ingin mengobrol tentang dirinya yang sekarang diterima bekerja di tempat Misaki. Padahal dia disuruh menjauhi Misaki oleh Ebihara. Namun di saat tiba di sana, dia bertemu dengan Kojima yang langsung bersikap agresif dan mengancamnya. Meskipun Sato memperkenalkan dirinya sebagai teman Ebihara, Kojima tetap bertingkah sok jagoan sambil memanggil Ebihara, mengatakan ada tamu yang mencarinya. Namun, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Merasakan ada yang tidak beres, Sato segera masuk. Di sana Kojima dan Sato terkejut karena mereka menemukan Ebihara sudah pingsan di kamar mandi. Ternyata Ebihara terkena serangan jantung. Segera Sato dan Kojima membawa Ebihara ke rumah sakit. Ketika Ebihara sadar, Kojima bertanya dengan serius tentang siapa pria bernama Sato, karena Kojima tak pernah mendengar kakaknya punya teman bernama Sato. Di sana Ebihara berusaha mengelak dengan menjawab bahwa Sato adalah kenalan lamanya. Ebihara juga memperingatkan Kojima untuk jangan macam-macam dengan Sato. Ebihara kemudian berpesan kepada Kojima untuk tidak sembrono dalam mencari pekerjaan dan jangan berselisih dengan Sunagawa lagi. Ebihara berjanji akan mencarikan pekerjaan untuk Kojima setelah sembuh nanti. Namun saat itu, Kojima yang keras kepala hanya berpura-pura menurut. Begitu dia keluar dari rumah sakit, Kojima nekat membangun usahanya sendiri, yaitu bisnis PSK. Kojima tak mengindahkan kata-kata kakaknya, karena Kojima tahu betul usaha PSK di Osaka sudah dijalankan oleh Sunagawa, dan Kojima ingin merebut kekuasaan Sunagawa. Sementara itu di kantor Oktopus, Misaki yang bekerja sebagai animator mengalami kesulitan dalam membuat karakter lucu sesuai pesanan klien. Sato yang kebetulan melihatnya menawarkan bantuannya pada Misaki. Awalnya Misaki dan Matsu sempat meragukan Sato. Namun setelah Sato selesai menggambar, Misaki dan Matsu dibuat takjub. Hasil gambar Sato sangat alami dan lucu, seperti gambar anak kecil. Hasil gambar Sato memang tak sebagus Misaki, namun gambarnya ada suatu ciri khas tersendiri. Melihat hal itu, Matsu memutuskan untuk mempekerjakan Sato sebagai animator spesialis gambar lucu dan menaikkan gaji Sato menjadi 900 yen.
Walau masih terbilang kecil gaji Sato, dia tak mengeluh sama sekali. Sementara itu Kojima memulai rencananya dalam membangun bisnis PSK-nya. Dia mulai mencari wanita cantik yang cocok untuk dijadikan PSK. Dan kali ini targetnya adalah Misaki. Setelah menyelidiki masa lalu Misaki, Kojima menemukan bahwa Misaki ternyata dulu pernah menjadi model majalah dewasa. Diketahui itu dulu dilakukan oleh Misaki karena terpaksa. Dia dipaksa oleh ayahnya dan untuk membayar utang-utang keluarga. Namun itu masa lalu Misaki yang ingin Misaki kubur dalam-dalam. Kojima kemudian mendekati Misaki dan menawarkan kepada Misaki pekerjaan sebagai PSK. Dengan kecantikan dan keseksian Misaki, Misaki dijanjikan mendapatkan bayaran yang tinggi. Kojima mengatakan dengan itu Misaki bisa membayar pengobatan ibunya dan membayar hutang-hutang keluarganya. Namun Misaki menolak dengan tegas tawaran Kojima. Walau harus banting tulang dan bekerja seharian, dia tidak ingin kembali ke dunia kelam itu lagi. Setelah penolakan Misaki, Kojima masih tak berhenti. Kojima masih memaksa Misaki. Kojima mengancam Misaki, ini bukan permintaan, tapi sebuah perintah. Jika Misaki tidak menurut, Kojima akan mencelakai orang-orang yang dikenal Misaki. Sampai Misaki bersedia menerima tawaran Kojima. Sebelum pergi, Kojima kemudian memberikan kartu namanya, mengatakan akan menunggu telepon dari Misaki. Sementara itu di tempat lain, Sunagawa yang ingin menyingkirkan Kojima akhirnya memulai rencananya. Dia menyewa 2 pembunuh bayaran yang ternyata mereka adalah Hudi dan Mukai. Sunagawa meminta Hudi dan Mukai untuk menghabisi Kojima. Dan ternyata tak hanya ingin menyingkirkan Kojima saja, Sunagawa juga berambisi merebut tahta penguasa grup Maguro. Namun Sunagawa sedikit gelisah tentang rumor yang beredar di kalangan anak buahnya. Mereka mendengar bahwa Hamada dan Ebihara memiliki seorang pembunuh bayaran yang sangat tangguh. Mendengar itu, Hudi dan Mukai seketika tertarik dengan rumor ini. Mereka curiga bahwa pembunuh bayaran misterius itu adalah The Fable yang memang sedang mereka cari. Di tempat lain, ancaman Kojima kepada Misaki bukan bualan belaka. Kojima mulai menyerang orang-orang di sekitar Misaki. Salah satunya adalah manajer bar tempat Misaki bekerja. Keesokan harinya, Misaki mendapatkan kabar dari rekan kerjanya bahwa bar tempat Misaki bekerja akan tutup sementara karena manajer bar terluka akibat serangan dari 2 orang tak dikenal. Mendengar itu, Misaki langsung menduga bahwa itu ulah Kojima. Misaki langsung menelepon Kojima dan langsung menuduh pelakunya adalah Kojima. Misaki berkata, dia tak akan kembali ke jalan yang kelam itu apapun yang terjadi. Kojima dengan santai mengakui tindakannya dan berkata bahwa dia akan menunggu sampai Misaki berubah pikiran dan setuju bekerja untuknya. Hari-hari berikutnya, Misaki semakin merasa tidak nyaman dengan teror dari Kojima. Hidupnya semakin diusik karena Kojima menemukan lokasi rumah ibunya Misaki. Kojima bahkan mengirim foto-foto ibunya Misaki sebagai bentuk ancaman, menekan Misaki untuk segera bekerja dengan Kojima. Hal itu membuat Misaki semakin gelisah. Esoknya, Misaki yang terus merasa tertekan mengajak Sato keluar untuk makan malam bersama di sebuah kedai. Sebenarnya Misaki sangat bingung harus kemana dia meminta pertolongan dan memberitahukan masalahnya. Misaki sempat berpikir untuk memberitahukannya kepada Sato dan meminta bantuan kepada Sato. Namun Misaki segera menghentikannya karena dia tak mau Sato kenapa-napa karenanya. Saat Sato bertanya, Misaki ada masalah apa? Karena tak biasanya Misaki gelisah seperti ini, Misaki hanya menjawab tak ada masalah apapun. Dalam keadaan yang gelisah dan stres ini, dengan terpaksa Misaki kemudian menemui Kojima. Dengan berat hati, Misaki memutuskan untuk kembali ke industri pornografi demi keselamatan orang-orang terdekatnya. Dalam pertemuan Misaki dan Kojima memaksa dan menyodorkan sebuah kontrak kepada Misaki. Kontrak tersebut berisi Misaki diminta menjadi PSK selama setahun. Namun tiba-tiba ketukan pintu menggantikan Kojima. Saat dibuka, ternyata itu Hudi dan Mukai yang langsung menyerang Kojima dan kemudian menculik Kojima. Hudi dan Mukai juga membawa Misaki karena mereka tak ingin ada saksi.
Di tempat lain, di malam yang sama, Ebihara kabur dari rumah sakit dan terlihat datang menemui Sato. Ebihara datang menemui Sato karena sejak tadi Kojima tak bisa dihubungi oleh Ebihara. Ebihara khawatir terjadi sesuatu dengan Kojima. Di sana Ebihara meminta bantuan Sato untuk mencari keberadaan Kojima. Namun Sato segera menolaknya karena dia ingin hidup damai dan tak mau berurusan dengan pertikaian antar Yakuza. Namun Ebihara tak menyerah. Dia terus memohon kepada Sato agar membantunya. Bahkan Ebihara berjanji akan memberikan mobil kesayangannya kepada Sato jika Sato mau membantunya. Sato terlihat terdiam sejenak memikirkannya. Sato lumayan menyukai mobil itu, sehingga akhirnya Sato mau membantu Ebihara. Pertama yang dilakukan Sato adalah pergi ke apartemen Kojima. Namun saat Sato tiba di sana, apartemen Kojima sudah tidak ada orang. Namun sangat jelas di sana ada bekas-bekas perkelahian. Di sana juga Sato dikejutkan karena menemukan sebuah majalah dewasa yang menampilkan sosok Misaki. Sebagai seorang yang pro, Sato kemudian menganalisanya. Dia secara tepat dapat menggambarkan apa yang sebelumnya terjadi di tempat itu. Sato menyimpulkan Kojima pasti sudah dihajar dan diculik oleh seseorang, dan Misaki pasti ikut terseret. Sato pun pulang ke rumahnya terlebih dahulu dan mulai mempersiapkan alat tempurnya. Dikarenakan dia tidak membawa peluru dan moncong senapannya, dia kemudian membuat peluru dan moncong senapannya sendiri. Sungguh kemampuan yang gila dan kelewat batas. Terlihat Sato membuat peluru dengan bahan timah pancing dan bubuk mercon, dan moncong senapan dari pipa dan besi rongsokan. Yoko yang penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Sato kemudian menghampiri Sato. Saat melihat apa yang dilakukan oleh Sato, Yoko langsung memarahi Sato. Yoko mengingatkan Sato bahwa seharusnya Sato tidak ikut campur masalah Yakuza. Namun Sato menjelaskan kepada Yoko bahwa ini bukan hanya masalah Yakuza saja, namun juga masalah Misaki. Sato ingin membantu Misaki karena Misaki telah membantunya mendapatkan pekerjaan. Sato berkata, ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia ingin membantu seseorang. Mendengar alasan Sato, keputusan Yoko pun berubah. Yang awalnya ingin menggantikan Sato pergi, kini Yoko berkata ingin ikut membantu juga menolong Misaki. Setelah semua persiapan selesai, Sato dan Yoko kemudian segera berangkat. Sebagai seorang yang pro, Sato dan Yoko dengan cepat dapat mengetahui di mana Kojima berada. Ternyata Kojima dan Misaki dibawa oleh Sunagawa ke sebuah pabrik pengolahan limbah, tempat Sunagawa biasanya melenyapkan mayat yang telah dia bunuh. Di tempat lain, tepatnya di rumah sakit, Ebihara tiba-tiba didatangi oleh seseorang. Ternyata seseorang itu adalah Bos Fable atau master dari Sato. Ebihara kemudian melihat dirinya. Dia terkejut, dia sudah terikat. Bos Fable kemudian berkata kepada Ebihara, kenapa Ebihara melibatkan Sato dalam urusan Yakuza? Ebihara yang ketakutan tak bisa berkata-kata. Bos Fable lalu melanjutkan, jika Sato sampai membunuh seseorang, bukan hanya Ebihara yang akan dibunuh, tetapi seluruh grup Maguro juga akan dihancurkan. Bos Fable sudah membuat rencana agar Sato merasakan hidup normal agar bisa lebih mudah berbaur dengan orang biasa. Bos Fable tak ingin Ebihara membuat rencananya gagal. Bos Fable kemudian berterus terang, tujuannya melakukan itu ternyata adalah untuk membuat Sato lebih sempurna sebagai pembunuh yang pro. Selama ini, walau Sato sudah sangat hebat dalam hal membunuh, namun Bos Fable merasa ada yang sangat kurang dari Sato, yaitu metode yang dilakukan Sato masih kuno. Bos Fable ingin Sato menjadi pembunuh yang lebih variatif dalam hal membunuh dan membaur dengan masyarakat agar semakin sulit dilacak oleh orang-orang. Maka dari itu Bos Fable memerintahkan Sato merasakan hidup menjadi orang normal terlebih dahulu. Dan pastinya tujuan Bos Fable ini tak diketahui oleh Yoko dan Sato. Setelah selesai memperingatkan Ebihara,
Bos Fable kemudian dengan sangat cepat menghilang dari hadapan Ebihara seperti hembusan angin. Ebihara sangat lega, nyawanya masih tak lenyap saat itu. Sementara itu Sato yang sudah sampai di pabrik pengolahan limbah, tempat Kojima dan Misaki diculik, kemudian segera masuk ke dalam. Terlihat Misaki yang cantik dan punya tubuh yang indah membuat salah satu anak buah Sunagawa ingin memperkosa Misaki. Beruntung Sato cepat datang dan menghentikannya. Tiba-tiba Sato sudah berada di belakang anak buah Sunagawa dan langsung menghajarnya. Setelah berhasil menyelamatkan Misaki, Sato menyuruh Misaki untuk bersembunyi dahulu karena Sato ingin melanjutkan misinya untuk menyelamatkan Kojima. Namun saat itu, aksi Sato terpantau oleh CCTV pabrik, membuat kehadiran Sato diketahui oleh Hudi dan Mukai. Mengetahui bahwa The Fable, sang pembunuh legendaris telah datang, Hudi dan Mukai menjadi sangat bersemangat. Darah mereka seakan langsung mendidih. Mereka tak sabar untuk segera berhadapan dengan The Fable. Di lain sisi, setelah mengamati situasi, Sato akhirnya menemukan Kojima di sebuah ruangan. Di sana Kojima terikat di kursi dengan dikelilingi oleh anak buah Sunagawa yang bersiap dengan senjata mereka. Walau ada banyak sekali anak buah Sunagawa, Sato tak takut sama sekali. Dia langsung menerobos menghadapi banyak anak buah Sunagawa. Kedatangan Sato ternyata sudah ditunggu oleh Hudi dan Mukai, sehingga kini tak hanya menghadapi anak buah Sunagawa, Sato juga menghadapi Hudi dan Mukai seorang diri. Di hadapan banyak sekali musuh, Sato memperlihatkan gerakan yang luar biasa. Bahkan dalam situasi genting, dia berhasil menyelamatkan Kojima yang hampir jatuh. Sementara itu Sunagawa terlihat sedang mengawasi pertempuran melalui CCTV. Dia memberi perintah kepada anak buahnya untuk segera menemukan Fable dan Kojima. Di lain sisi Misaki yang disuruh Sato bersembunyi akhirnya malah keluar. Misaki tak mengindahkan perkataan Sato untuk bersembunyi. Maklum saja, saat itu Sato menolong Misaki dengan penampilan yang mengerikan, layaknya seorang penjahat. Di saat itulah Misaki malah ketahuan oleh Mukai, sehingga Misaki langsung dikejar oleh Mukai. Meski Sato bisa menumbangkan banyak anak buah Sunagawa, namun dia tidak membunuh mereka, karena dia teringat akan perintah masternya untuk tidak membunuh selama 1 tahun. Jumlah musuhnya sangat banyak, membuat Sato mulai kewalahan. Sehingga Sato memutuskan untuk kabur bersama Kojima untuk sementara waktu. Namun, Sato dan Kojima tak dibiarkan oleh Sunagawa begitu saja. Kini Sunagawa juga ikut bergabung dengan anak buahnya untuk mengejar Sato dan Kojima. Kojima yang sudah emosi karena terus dikejar Sunagawa dan anak buahnya lalu berhenti dan mulai meladeni Sunagawa. Keduanya akhirnya terlibat dalam pertarungan sengit tanpa senjata. Sementara itu Sato hanya melihat saja kedua amatir yang saling berkelahi. Terlihat Kojima kewalahan saat itu, dan Sunagawa berhasil mendapatkan pistolnya kembali dan siap untuk menembak Kojima. Namun pistol itu terlepas sebelum Sunagawa sempat menarik pelatuknya, sehingga Kojima masih selamat. Karena Sato sudah berjanji pada Ebihara untuk menyelamatkan Kojima, Sato akhirnya turun tangan menyelamatkan Kojima. Setelah mengamankan Kojima, Sato bergegas ke tempat Misaki. Sato mengetahui Misaki sedang dalam bahaya. Namun saat Sato mau menolong Misaki, dia justru disergap oleh Hudi.
Sehingga mau tak mau, Sato harus meladeni Hudi terlebih dahulu. Mengetahui Sato dihadang oleh Hudi, Yoko akhirnya turun tangan menyelamatkan Misaki. Terlihat Mukai nampak meremehkan Yoko saat Yoko mencoba menggantikan Mukai. Mukai pikir wanita di depannya adalah wanita biasa yang lemah. Namun yang dia tidak tahu adalah Yoko juga seorang pembunuh pro. Sehingga Mukai langsung dilumpuhkan oleh Yoko. Setelah menumbangkan Mukai, Yoko belum bisa mengamankan Misaki karena Misaki melompat dan kini dia terancam terjatuh dari ketinggian. Misaki kini hanya berpegangan dengan pipa besi yang rapuh. Yoko bingung menolong Misaki karena jika dia menolong Misaki sekarang, mukanya pasti ketahuan dan dia tidak mau Misaki curiga. Sementara itu pertarungan antara Hudi dan Sato masih terus terjadi. Terlihat Sato terus ditembaki oleh Hudi dengan nama babi buta, sampai-sampai pistol Sato terjatuh. Hingga pada akhirnya Sato berhasil mengambil kembali pistolnya dan menembakkan peluru modifikasi yang tak mematikan kepada Hudi. Akhirnya Hudi berhasil dikalahkan dan tak sampai membunuhnya. Setelah menumbangkan Hudi, Sato lalu segera pergi menolong Misaki. Beruntungnya Sato tepat waktu, sehingga saat Misaki terjatuh dari atas ketinggian, Sato segera menangkapnya. Misaki terlihat pingsan setelahnya, mungkin karena trauma dan ketegangan yang terjadi. Akhirnya semuanya selesai. Ancaman dari Hudi dan Mukai telah berakhir, dan Sato berhasil melindungi Misaki dari bahaya. Kemudian setelah beberapa menit berlalu, Misaki terbangun dari pingsannya dan mendapati dirinya sudah berada di dalam mobil. Dia kaget melihat seorang pria bertopeng di sebelahnya. Apakah dia Sato? Ternyata bukan. Itu adalah Kuro yang menyamar sebagai The Fable atas instruksi dari Ebihara agar Sato tak dicurigai oleh Misaki. Ebihara tak mau lagi menyinggung bos Fable lagi. Setelah itu Misaki turun di sekitaran kompleks apartemennya. Namun dia tidak pulang ke rumahnya, tapi dia pergi ke apartemen Yoko. Selain karena dompet dan kunci apartemennya yang hilang dalam tragedi tersebut, dia masih trauma jika pulang ke rumahnya sekarang. Sesampainya di apartemen Yoko, Misaki berkata ingin numpang mandi. Yoko segera menyuruh Misaki masuk. Yoko berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang kondisi Misaki saat ini. Sato yang ada di sana hanya bisa mencoba menghibur Misaki dengan gambar lucunya. Itu adalah gambar Misaki. Melihatnya, Misaki sedikit bisa tersenyum dan sedikit bisa melupakan kesedihannya. Sementara itu di pabrik pembuangan limbah, terlihat Hudi dan Mukai masih hidup setelah selesai bertarung dengan Sato. Namun mereka belum bisa lega karena bos Fable tiba-tiba muncul untuk menghabisi keduanya. Bos Fable menganggap mereka sebagai gangguan bagi misi Sato untuk hidup menjadi orang normal dalam 1 tahun. Di tempat lain, Kojima ternyata telah disembunyikan di bagasi mobil oleh Sato. Ebihara kemudian berkata pada Sato bahwa dirinya ingin bicara dengan Kojima secara pribadi. Terlihat Kojima menyesal dan meminta maaf karena tak mendengarkan perintah Ebihara. Namun Ebihara sepertinya sudah tak bisa memaafkan Kojima lagi. Karena Kojima mengulangi kesalahannya yang sama, yaitu menyakiti wanita baik-baik seperti Misaki. Diketahui, dulu Kojima dipenjara karena telah membunuh seorang wanita baik-baik. Ebihara sudah kehilangan kesabaran. Tanpa ragu, dia kemudian menembak Kojima. Bagi Ebihara, orang seperti Kojima yang tak bisa diatur mending dimusnahkan saja, walaupun Kojima adalah adik Ebihara sendiri. Setelah itu Ebihara bertemu dengan Sunagawa. Ebihara berkata bahwa masalah tentang Kojima sudah dia bereskan. Jadi Ebihara berharap Sunagawa jangan buat masalah lagi. Jika Sunagawa kembali membuat masalah, nasibnya akan sama dengan Kojima. Setelah semua masalah selesai dan kesehatan mental Misaki sudah membaik, kini Misaki kembali bekerja seperti biasa dan Sato kembali melanjutkan kehidupan damainya di Osaka.
Namun suatu hari, saat Sato pergi bekerja, dia melihat seorang wanita muda dengan memakai kursi roda di sebuah taman. Wanita muda itu nampak mencoba melatih tubuh dan kakinya, berharap dia bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Saat Sato melihat wanita muda itu, dia seperti pernah melihatnya sebelumnya. Namun saat itu, Sato tak bergerak lebih lanjut. Sato hanya memandangi wanita muda itu dan kemudian pergi begitu saja. Sato kemudian pergi ke apartemen Yoko. Di sana Sato menanyakan tentang detail kasus kriminal dari tahun ke tahun. Karena Sato merasa wanita muda itu berhubungan dengan misi yang dijalankan oleh Sato beberapa tahun yang lalu. Yoko mulai menyebutkan satu demi satu peristiwa. Hingga akhirnya Yoko menyebutkan peristiwa pada tanggal 20 Desember 4 tahun yang lalu di gedung parkir. Sato menyuruh Yoko berhenti. Sato merasa inilah yang dia cari. Kemudian Yoko menjelaskan lebih lanjut. Pada tanggal tersebut korbannya adalah Kenji Kawahira yang dihabisi dengan luka di leher saat duduk di mobilnya. Mobil Kenji lepas kendali dan jatuh dari lantai 4 parkiran, mengakibatkan kematiannya. Kenji sendiri dituntut atas kasus prostitusi di bawah umur. Anehnya, ada seorang gadis yang ditemukan pingsan di dekat TKP. Namanya Sabah Hinako. Yoko terkejut saat mengetahui bahwa pelakunya ternyata adalah Sato. Sato berkata bahwa itu adalah misi dari sang bos yang menyuruhnya melakukan pembunuhan tersebut. Kini Sato menjadi yakin bahwa wanita muda yang dia lihat di taman pasti Hinako. Dan kecelakaan mobil yang terjun dari lantai 4 parkiran pasti membuatnya lumpuh sekarang. Sato nampak merasa bersalah. Sato mulai mengingat kembali saat dia menjalankan misinya dulu. 4 tahun yang lalu, di sebuah klub malam di Tokyo, dia mengawasi beberapa gadis yang dipaksa masuk ke mobil oleh seseorang mucikari. Diketahui gadis-gadis itu akan dipaksa untuk menjadi PSK. Di saat itulah, Sato dengan cepat datang dan membunuh mucikari tersebut. Kabar kematian mucikari tersebut segera tersebar ke rekan-rekannya. Dan kabar yang tersebar, mucikari tersebut dibunuh oleh The Fable, sang pembunuh legendaris dari dunia bawah. Sontak, mereka menjadi sangat ketakutan karena mereka berpikir selanjutnya yang akan dibunuh pasti mereka, sehingga mereka bergegas ingin melarikan diri. Akan tetapi sebelum mereka berhasil kabur, mereka juga mengalami nasib yang sama. Sato segera menghabisi mereka dengan sangat cepat. Setelah itu Sato bergerak lagi memburu mangsa selanjutnya. Sementara itu di sebuah tempat parkiran, seorang pria bernama Kenji Kawahira juga mendengar kabar bahwa satu persatu rekannya menghilang. Dengan segera dia masuk ke mobilnya untuk segera kabur. Namun nasib Kenji sama dengan rekan-rekannya. Saat dia mau kabur, dia langsung dihabisi oleh Sato. Di saat itu di dalam mobil tersebut ternyata ada seorang gadis bernama Sabah Hinako. Diketahui Hinako adalah salah satu gadis yang diculik oleh para mucikari untuk dijadikan PSK. Hinako langsung menangis ketakutan melihat pembunuhan berlangsung di depan matanya. Saat Sato mengira misinya telah selesai, mobil yang ditumpangi Kenji ternyata masih menyala dan dia tak sengaja menginjak pedal gas, sehingga mobil itu melaju tak terkendali. Melihat gadis tersebut terjebak di dalam mobil, Sato dengan sigap mencoba menyelamatkannya. Sayangnya, Sato tidak mampu mengendalikan mobil itu, yang akhirnya menabrak pembatas dan jatuh dari ketinggian. Beruntung di detik-detik terakhir, Sato berhasil menyelamatkan Hinako. Saat Sato berpikir misinya waktu itu berakhir dengan sempurna, namun sepertinya tidak. Walaupun secara tidak langsung, tapi Sato merasa Hinako yang sekarang cacat adalah gara-gara dirinya. Sementara itu di tempat lain, 4 tahun setelah kejadian itu, di sebuah acara amal, seorang pembicara bernama Utsubo memberikan nasihat kepada para ibu-ibu untuk lebih waspada dalam mengawasi anak-anak mereka. Sebagai contoh, dia memperlihatkan seorang gadis lumpuh yang tidak lain ternyata adalah Hinako.
Para ibu yang hadir sangat berterima kasih kepada Otsubo atas pesan dan nasihat yang disampaikannya. Di luar, Otsubo tampak seperti seorang pengajar yang baik hati dan berpendidikan. Namun, di balik itu semua, dia merupakan sosok penjahat yang sangat keji. Dia tak segan-segan membunuh dan memeras korbannya. Dan ternyata, Otsubo ini menjalankan bisnis gelap yang mengincar para anak dan orang tua untuk dijebak, dan setelah itu diperas uangnya. Tak hanya itu, Otsubo seringkali membunuh satu keluarga setelah dia puas memerasnya. Sungguh sangat keji, bukan? Dalam bisnis gelap Otsubo, dia dibantu oleh seorang pembunuh pro bernama Suzuki. Selain Suzuki, ada juga Isaki yang merupakan anggota baru Otsubo dan merupakan mantan anggota Maguro. Dan tak disangka, Hinako juga merupakan anggota Otsubo. Belakangan diketahui alasan Hinako bergabung dalam kelompok Otsubo adalah untuk mencari pelaku pembunuhan orang tuanya. Walaupun Hinako tahu Otsubo adalah penjahat busuk, namun saat ini Hinako hanya mengandalkan Otsubo demi mengetahui informasi pembunuh orang tuanya. Dan alasan Otsubo menerima Isaki sebagai anggota barunya adalah karena Isaki mantan anggota grup Maguro yang sedikit tahu informasi The Fable. Ternyata Otsubo adalah salah satu target Fable yang berhasil lolos dari misi yang dilaksanakan 4 tahun yang lalu. Dan nama Otsubo yang sebenarnya adalah Koichi Kawahira. Ternyata Otsubo adalah kakak dari Kenji Kawahira. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di kantor Octopus, aktivitas bekerja berlangsung seperti biasa. Namun ada yang berbeda kali ini, yaitu Misaki datang dengan potongan rambut barunya. Biasanya Misaki terlihat dengan rambut panjangnya, namun kali ini dia memotong rambutnya menjadi lebih pendek. Hal itu membuat Matsu terkejut dan memuji penampilan baru Misaki. Misaki terlihat tersenyum dan senang atas pujian dari Matsu. Namun itu bukan yang Misaki tunggu. Misaki menunggu pendapat dari Sato tentang rambut barunya. Setelah tragedi tempo hari, Misaki terlihat ingin diperhatikan Sato. Misaki mulai tertarik dan suka pada Sato. Entah dia tahu atau belum, sebenarnya yang menolongnya waktu itu adalah Sato. Matsu yang peka langsung tahu apa yang ditunggu Misaki, sehingga Matsu meminta pendapat Sato tentang penampilan baru Misaki. Saat itu Sato pun berkata bahwa Misaki seperti ular karang Brazil, karena warna pakaian dan rambut Misaki saat itu mirip seperti ular karang Brazil. Hal itu langsung membuat Misaki kesal dan cemberut, padahal dia berharap dia dipuji oleh Sato. Namun sekarang malah sebaliknya. Matsu yang melihatnya hanya bisa mengelus dahinya. Sementara itu Etsuji terus saja melirik Misaki dengan tatapan mesumnya. Kemudian Matsu dan Misaki meminta Sato untuk membuat ilustrasi tentang Natal dan Santa Claus. Namun mereka terkejut karena Sato ternyata sama sekali tidak tahu apa itu perayaan Natal dan siapa itu Santa Claus. Dia bercerita bahwa sejak kecil dia tumbuh di hutan dan tidak memahami tradisi-tradisi seperti itu. Meskipun begitu, dia berjanji akan mencari tahu dan membuat ilustrasi Natal tersebut. Kemudian saat Sato pulang dari bekerja, dia lagi-lagi melihat Hinako yang melatih tubuhnya di sebuah taman. Kali ini Sato berhenti dan menyaksikan Hinako yang berlatih sendirian. Dan hari-hari itu akhir-akhir ini sering dilakukan oleh Sato. Setelah pulang bekerja atau berangkat bekerja, Sato berhenti dan menyaksikan Hinako berlatih di taman. Maksud Sato sebenarnya hanya ingin mendukung Hinako dan memberi semangat untuk Hinako dari kejauhan. Namun karena muka Sato yang datar dan tak bisa berekspresi membuat Hinako salah paham dan merasa terganggu. Hinako malah mengira Sato adalah orang yang aneh dan seorang penjahat yang mengincarnya. Sehingga ketika kembali ke tempat tinggalnya, Hinako menceritakan kepada Suzuki bahwa ada seorang pria aneh yang selalu muncul di taman beberapa hari terakhir. Suzuki yang mendengarnya berkata, dia akan menyelesaikan masalah tersebut dan menghajar pria itu. Besok harinya, seperti biasa sepulang bekerja, Sato melewati taman. Namun saat dia melewati taman tersebut, dia tak melihat Hinako berlatih seperti biasanya. Terlihat Sato kemudian duduk di sekitaran taman tersebut. Sato berpikir mungkin Hinako datang terlambat. Di saat Sato sedang duduk-duduk itulah, dia didatangi oleh seorang pria yang tiba-tiba menendangnya. Ternyata pria tersebut adalah Suzuki. Di sana Suzuki mengaku bahwa dia adalah kakak dari Hinako dan dia meminta Sato untuk tak mengganggu Hinako lagi.
Sebenarnya, Sato bisa saja dengan mudah menghindari tendangan Suzuki. Namun dia sengaja menerima tendangan dari Suzuki agar lebih terlihat sebagai orang normal. Sementara itu di kantor Otsubo, dia dan Izaki mendapatkan target baru, yaitu Etsuji. Mereka berencana akan menjebak Etsuji seperti korban-korban mereka sebelumnya. Otsubo sudah mengetahui bahwa Etsuji memasang kamera tersembunyi di rumah Misaki. Hal itu akan dijadikan bahan Otsubo untuk memeras orang tua Etsuji yang diketahui orang yang lumayan kaya. Otsubo kemudian bersama Izaki pergi ke rumah Misaki. Mereka mengaku sebagai detektif yang bertugas untuk mengecek keamanan. Mendengar itu, dengan polosnya Misaki mengizinkan Otsubo dan Izaki masuk ke rumahnya. Tujuan Otsubo dan Izaki pergi ke rumah Misaki sebenarnya adalah meretas data rekaman kamera tersembunyi Etsuji untuk mendapatkan bukti bahwa Etsuji telah menguntit Misaki secara diam-diam. Setelah selesai, Otsubo berpura-pura dengan berkata kepada Misaki bahwasanya semuanya aman dan Misaki membiarkan Otsubo dan Izaki pergi begitu saja. Keesokan harinya di kantor Octopus, Sato disuruh mengantarkan pesanan klien berupa poster sebuah badan amal. Segera Sato berangkat. Sesampainya di tujuan, Sato sedikit terkejut karena ternyata Sato mengantarkan brosur untuk organisasi sosial milik Otsubo. Di sana Sato melihat Hinako yang tak menyangka akan bertemu lagi dengan Sato. Sato lalu meminta maaf atas kelancangannya beberapa waktu lalu karena sering mengamati Hinako saat berlatih berdiri di taman. Sato menegaskan bahwa dia tidak bermaksud jahat, hanya ingin memberi semangat kepada Hinako. Otsubo kemudian meminta maaf kepada Sato atas kejadian sebelumnya di mana Suzuki menendang Sato. Dia menjelaskan bahwa Suzuki menganggap Hinako sebagai adiknya dan mungkin bersikap terlalu keras. Otsubo juga berterima kasih karena Sato memperhatikan keadaan Hinako. Otsubo nampak berpura-pura ramah saat itu agar kedoknya tidak ketahuan. Padahal yang tak diketahui oleh Otsubo adalah saat Sato melihat Otsubo, Sato langsung menyadari bahwa Otsubo adalah mangsanya yang Sato biarkan lolos 4 tahun yang lalu. Namun Sato berpura-pura tak kenal pada saat ini. Keesokan harinya Hinako kembali ke taman dan mencoba melatih kakinya kembali. Dia melihat sekelilingnya mencari keberadaan Sato, tapi Sato saat itu tidak terlihat. Di saat Sato ada, Hinako memperlihatkan ketidaksukaannya. Namun sekarang Sato sudah menjauh karena kemarin disuruh Suzuki. Kini malah Hinako mencarinya. Saat Hinako merasa kecewa, Sato memang tidak ada. Tiba-tiba muncul Sato membantu Hinako. Sato memeriksa kaki Hinako. Sato berkata, sebenarnya kaki Hinako bisa berjalan lagi, tapi butuh waktu dan latihan. Walau masih terlihat menjaga gengsi, Hinako merasa senang. Sato muncul kembali melihatnya. Kini prasangka Hinako terhadap Sato sepenuhnya berubah. Di tempat lain, Otsubo dan Izaki mulai rencana mereka. Otsubo menelpon ibu Etsuji berpura-pura menjadi seorang detektif swasta dan meminta pertemuan secepatnya. Etsuji dan ibunya akhirnya bertemu dengan Otsubo di kantornya. Di sana Otsubo bertanya kepada Etsuji apakah mengenal Misaki atau tidak. Etsuji menjawab bahwa Misaki adalah rekan kerjanya. Otsubo dan Izaki berkata bahwa mereka menemukan kamera pengintai tersembunyi di rumah Misaki. Otsubo langsung menuduh bahwa Etsuji lah pelakunya dan itu sudah melanggar hukum. Etsuji dan ibunya seketika marah ketika mereka dituduh meletakkan kamera pengintai di rumah Misaki. Etsuji merasa tidak terima. Namun kemudian Otsubo menunjukkan bukti video Etsuji saat Etsuji memasang kamera tersebut, sehingga Etsuji tak bisa mengelak lagi. Ibunya Etsuji seketika emosi melihat kelakuan anaknya yang bejat ini. Otsubo kemudian berkata lagi bahwa dia berencana membawa kasus ini ke pengadilan. Hal itu langsung membuat Etsuji dan ibunya mulai cemas dan ketakutan. Namun Otsubo langsung menenangkan ibu Etsuji dengan mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah solusi, yaitu ibu Etsuji harus membayar ganti rugi sebesar 60 juta yen untuk menyelesaikan masalah ini secara diam-diam dan membuat pengadilan tak merespon kasus ini. Dikarenakan ibu Etsuji tak ada pilihan lain, akhirnya ibunya Etsuji setuju dengan tawaran Otsubo tersebut. Pada malam harinya, Etsuji merasa sangat kesal dan emosi. Etsuji berpikir Misaki dengan sengaja menjebak dirinya dan memeras dirinya seperti ini.
Emosi Etsuji membuatnya nekat ingin membunuh Misaki. Keesokan harinya Etsuji datang ke kantor Octopus dengan penuh amarah. Ketika dia melihat Misaki tertawa dengan Matsu, rasa marahnya semakin memuncak. Tanpa berpikir panjang, Etsuji mengeluarkan pisau dan berniat menyerang Misaki. Namun sebelum dia sempat melakukannya, Sato dengan cepat menghentikannya. Namun aksi Sato itu disaksikan oleh Matsu secara langsung. Matsu seketika bingung sekaligus terkejut. Bingung kenapa Etsuji tiba-tiba menyerang Misaki, dan terkejut karena Matsu tak menyangka Sato ternyata sangat ahli dalam bela diri. Padahal selama ini dia mengira Sato adalah pria cengeng. Setelah itu Etsuji yang panik. Setelah rencananya gagal langsung kabur dari kantor Octopus. Terlihat Sato langsung mengejarnya. Namun saat tiba di tangga kantor, Sato melihat Etsuji sudah pingsan dan dibawa kabur oleh Suzuki. Ternyata Otsubo belum puas dengan hasil pemerasan terhadap ibu Etsuji. Mereka menculik Etsuji untuk digunakan sebagai alat pemeras yang lebih banyak. Apalagi sekarang Etsuji terkena kasus percobaan pembunuhan terhadap Misaki. Pastinya nantinya akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Sementara itu, setelah berhasil membawa Etsuji kabur, Suzuki menelpon Otsubo dan melaporkan bahwa aksinya menculik Etsuji disaksikan oleh Sato. Saat itu Otsubo memerintahkan Suzuki untuk segera menyingkirkan Sato agar tidak ada saksi mata. Di lain sisi, Hinako tanpa sengaja kembali menguping percakapan tersebut. Sementara itu di area parkiran, Suzuki menyuruh Izaki untuk membawa Etsuji ke tempat terpencil agar tidak dicurigai oleh warga. Sementara itu Suzuki sendiri berencana untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sato. Dia menemui Sato dengan niat membunuhnya. Tetapi karena banyak warga sipil di area sekitar mereka, Suzuki menahan diri. Sato lalu mendekati Suzuki dan dengan tenang Sato menyuruh Suzuki segera mengembalikan Etsuji dalam waktu 24 jam. Jika tidak, Sato berkata akan membawa kekacauan yang tak terbayangkan lagi bagi Suzuki. Mendengar itu Suzuki mulai gelisah. Mana ada orang biasa yang bisa berhadapan dengan pembunuh bayaran setenang itu. Siapakah sebenarnya Sato? Suzuki sangat penasaran. Setelah itu Sato kembali ke kantor Octopus. Di sana Matsu dan Misaki segera bertanya tentang keberadaan Etsuji. Sato hanya mengatakan bahwa dia tidak menemukannya. Di sana kemudian Matsu menyuruh Misaki segera melapor ke polisi. Sementara Misaki pergi, Matsu mengajak Sato bicara empat mata. Matsu berkata bahwa dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Matsu menyimpulkan sendiri, Sato pasti orang yang sangat hebat yang membunyikan kekuatannya demi melupakan masa lalu yang kelam dan karena kehilangan orang tercinta. Mendengar itu Sato hanya bisa bengong dan cuma mengiyakan saja fantasi-fantasi dari Matsu. Sato lumayan senang jika Matsu berpikiran seperti itu karena identitasnya masih tetap terjaga. Sementara itu rasa penasaran Suzuki membuatnya mencari tahu tempat tinggal Sato melalui Etsuji. Dari Etsuji, Suzuki mendapatkan alamat lengkap Sato. Dari penuturan Izaki, rumah tersebut adalah rumah milik grup Maguro. Mendengar hal itu, Suzuki semakin curiga bahwa Sato bukan orang biasa. Setelah itu Suzuki segera mendatangi rumah Sato. Di sana ternyata hanya ada Yoko. Saat itu terlihat Yoko sedang memasak. Saat pintu terbuka, Yoko mengira itu adalah Sato. Tetapi bukan, ternyata itu adalah Suzuki yang langsung menodongkan pistol ke arah Yoko. Suzuki menyuruh Yoko duduk dan mengancam akan menembak jika Yoko berani macam-macam. Suzuki bertanya, apakah Yoko adik dari Sato? Yoko berpura-pura tidak mengerti apa maksudnya. Namun Suzuki langsung berterus terang, meminta Yoko jangan berpura-pura menjadi gadis lugu. Karena tak ada gadis lugu yang saat ditodong pistol masih bisa merasa tenang dan tak berteriak sama sekali. Suzuki menyuruh Yoko agar memberitahukan siapa sebenarnya dia dan Sato dan kenapa bisa menempati rumah milik grup Maguro. Suzuki mengancam jika Yoko tak mau memberitahukan, Suzuki akan menembak kepala Yoko. Yoko lalu menjawab bahwa Suzuki terlalu meremehkan dirinya dan Sato karena dengan cerobohnya datang sendirian mencari Sato.
Yoko langsung merebut pistol Suzuki dengan sangat cepat dan kemudian menumbangkan Suzuki hanya dengan waktu 8 detik saja. Suzuki tak menyangka dikalahkan seorang wanita dengan sangat cepat. Tak lama kemudian Sato datang. Sebenarnya dia sudah menduga Suzuki akan datang ke rumahnya. Namun Sato biasa saja. Sato tak menganggap Suzuki musuh. Dan Sato menganggap Suzuki bukan ancaman baginya. Dia bukan lawan yang sepadan. Sato kemudian bertanya kepada Suzuki, "Ada apa Suzuki datang kemari?" Suzuki menjawab bahwa dia sebenarnya ingin membunuh Sato. Namun dia tidak menyangka akan dihajar oleh seorang gadis seperti ini. Kemudian Suzuki bertanya penasaran seberapa kuat Sato. Sato berkata bahwa dia 100 lebih kuat dari Yoko. Mendengar hal itu, Suzuki menjadi yakin bahwa sosok legenda sang Fable yang dirumorkan sekarang berada di Kurumaguro adalah Sato. Sato kemudian meminta pada Suzuki agar Etsuji dibebaskan hidup-hidup. Karena mengetahui The Fable legendaris ada di depan matanya, Suzuki langsung menelpon Izaki, berharap Izaki bisa melepaskan Etsuji. Namun Izaki menjawab, saat dia sedang membawa Etsuji ke tempat sepi, tiba-tiba dia merasa kebelet buang air besar. Setelah selesai, dia kembali ke mobil. Namun tanpa sengaja, Izaki melindas Etsuji yang bersembunyi di kolong mobilnya, sehingga Etsuji meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Sato tampak biasa saja. Kalau sudah mati mau bagaimana lagi? Sato kemudian membebaskan Suzuki, bahkan mengajaknya makan malam bersama. Mental Suzuki seketika hancur. Kalah telak oleh Yoko memanglah sakit, tapi lebih sakit lagi diremehkan oleh Sato. Bahkan Sato sama sekali tidak menganggapnya sebagai ancaman. Terlihat Suzuki kemudian pergi dari sana dengan perasaan sangat kesal. Setelah pergi dari rumah Sato, Suzuki kemudian menemui Otsubo dan menceritakan tentang pertemuannya dengan Sato yang ternyata adalah The Fable legendaris. Suzuki juga mengaku telah terpaksa membunuh Izaki karena gagal menjaga Etsuji. Mendengar itu, Otsubo seketika terkejut. Dia takut sekaligus senang karena selama ini ternyata Otsubo mencari-cari keberadaan The Fable untuk membalas dendam kematian adiknya. Otsubo sebenarnya tak menyangka Sato yang terlihat pengecut dan aneh ternyata selama ini adalah The Fable, pembunuh legendaris yang paling ditakuti. Otsubo kemudian mengajak Suzuki bekerja sama untuk membunuh Sato. Saat itu Suzuki setuju dengan Otsubo. Alasan Suzuki adalah dia sangat kesal diremehkan oleh Sato. Dia ingin membuktikan dia punya kemampuan membunuh. Selain itu, Suzuki sadar dia tak akan bisa membunuh Sato hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dia butuh seorang yang licik seperti Otsubo. Sehingga kemudian Otsubo dan Suzuki mulai menyusun siasat untuk menjebak dan membunuh Sato. Di lain sisi, Hinako tak sengaja mendengar percakapan tersebut. Hinako berbicara dengan Otsubo. Dia memohon agar Otsubo tidak menyakiti Sato dan adiknya. Hinako berjanji untuk tidak menemui Sato lagi. Otsubo kemudian menghasut Hinako dengan mengatakan bahwasanya orang yang membunuh orang tua Hinako adalah Sato. Otsubo menjelaskan ke Hinako bahwa Sato tak sederhana yang Hinako bayangkan, karena Sato sebenarnya adalah The Fable, pembunuh paling berbahaya. Otsubo mengatakan bahwa pada waktu itu Sato lah yang masuk ke rumah Hinako dan membunuh orang tua Hinako dengan cara menggorok lehernya, sama seperti pembunuh yang melakukan pembunuhan di dalam mobil Hinako waktu itu. Hinako terdiam. Dia mulai memikirkan tentang suara pembunuh dalam tragedi mobil yang dinaiki Hinako dengan Sato memang sangat mirip. Sehingga Hinako meminta Otsubo mengajaknya untuk ikut dalam rencana membunuh Sato. Setelah merasa persiapan sudah matang, Otsubo kemudian menelpon Sato dan mengajaknya bertemu di apartemen Otsubo, memancing Sato dengan alasan ingin membahas tentang Hinako. Sato setuju saja dengan ajakan Otsubo. Yoko yang mengetahui itu mencoba menghentikan Sato, karena itu pastinya adalah sebuah jebakan. Namun Sato berkata akan tetap pergi. Sebagai seorang pro, pastinya dia tahu itu adalah jebakan. Namun dia tak takut dengan itu, karena dia menganggap Otsubo dan Suzuki hanya kumpulan kroco saja. Mendengar itu, Yoko pun akhirnya memaksa untuk ikut membantu Sato melawan Otsubo.
Terlihat sebuah balon jekel terlepas dari genggaman anak-anak saat Sato sampai di apartemen Otsubo. Sato berkomunikasi dengan Yoko melalui radio. Dia menyadari bahwa semua kamera CCTV di gedung sudah dimatikan. Sato langsung membuka pintu. Tiba-tiba terjadi ledakan keras yang langsung menghancurkan pintu tersebut. Ternyata di balik pintu itu, sebelumnya sudah terdapat sebuah perangkat bom yang dipasang oleh Suzuki. Beruntungnya Sato berhasil menghindar dari ledakan tersebut tanpa terluka sedikit pun. Mendengar ledakan itu membuat Yoko bertanya apa yang terjadi. Apa Sato baik-baik saja? Sato menjawab dia baik-baik saja. Sebagai seorang pro, sebenarnya dia sudah tahu ada bom di balik pintu. Sato hanya tidak ingin bom itu mengenai orang lain nantinya. Sungguh di luar galaksi pemikirannya. Suzuki yang mengamati dari jauh sudah menduga sebagai seorang The Fable legendaris, pastinya tak semudah itu terkena jebakan. Setelah rencananya gagal, Suzuki dan Otsubo masih punya rencana lain. Di tengah kepanikan warga karena ledakan tersebut, datanglah regu pembunuh bayaran yang disewa oleh Otsubo. Mereka mulai mengejar dan menyerang Sato. Di sisi lain gedung, Otsubo juga menyewa seorang sniper untuk menghabisi Sato dari jauh. Menyadari bahwa dirinya sedang diincar oleh sniper, Sato menyuruh Yoko untuk mengatasi sniper tersebut. Sementara itu kemudian, Sato berencana menggiring musuh ke tempat yang sepi penduduk agar bisa bertarung dengan mereka di sana tanpa melibatkan warga sipil. Setelah itu Sato menerima telepon dari Otsubo yang mengatakan bahwa ada seorang gadis kecil terjebak di lantai atas dan Otsubo menyembunyikan tas berisi bom pada gadis itu. Mendengar itu tanpa berpikir panjang, Sato pergi menuju lantai atas untuk menyelamatkan gadis tersebut. Gadis kecil itu hanya sendirian karena orang tuanya sedang bekerja. Dengan cepat kemudian Sato memanjat gedung dan para pembunuh suruhan Otsubo terus mengejarnya. Sementara itu gadis kecil tersebut terlihat keluar dari kamarnya karena dia melihat sebuah balon bergambar jekel tersangkut besi konstruksi gedung. Sementara itu Sato yang terus dikejar oleh para pembunuh suruhan Otsubo mau tak mau kemudian bertarung dengan mereka. Naasnya, pertarungan antara Sato dan para pembunuh tersebut membuat besi-besi konstruksi gedung mau roboh. Saat menyadari bahwa gadis kecil itu dalam bahaya, Sato bergegas menyelamatkannya. Beruntungnya Sato berhasil menyelamatkan gadis itu. Namun saat tas gadis itu diperiksa, ternyata hanya berisi permen. Dan ternyata itu sebuah jebakan dari Otsubo agar Sato berada di tempat yang gampang dikepung oleh para pembunuh dan gampang dibidik oleh sniper suruhan Otsubo. Namun, rencana Otsubo ini juga gagal, karena di lain sisi, Yoko dengan cepat menumbangkan sniper suruhan Otsubo tersebut. Sementara itu, Suzuki yang sejak tadi mengamati Sato dari kejauhan, terlihat pergi dengan mobilnya. Sato yang melihatnya segera menyuruh Yoko untuk segera mengejar Suzuki. Namun Sato berpesan, Yoko cukup membuntuti saja, jangan bertindak sendiri. Kemudian Sato meminta bantuan Ebihara agar mencarikannya sebuah mobil untuk mengejar Suzuki dan mencari keberadaan Otsubo. Ebihara kemudian menyuruh Kuro untuk mengantarkan sebuah mobil kepada Sato. Sementara itu Yoko terus mengikuti Suzuki sampai masuk jauh ke dalam hutan. Di sana terlihat Suzuki tiba-tiba melemparkan sebuah benda ke arah Yoko.
Yoko yang mengira itu adalah sebuah bom dengan cepat keluar dari mobilnya. Namun itu hanya sebuah tipuan, sehingga Yoko berhasil ditangkap. Suzuki dan Otsubo kemudian mengikat Yoko ke sebuah pohon dan kemudian memerintahkan Hinako untuk membunuh Yoko sebagai latihan sebelum menghadapi Sato, sang Fable legendaris. Hinako kemudian mulai mengisi peluru pistolnya dan mulai siap menembak. Namun Otsubo, Suzuki, dan Yoko dibuat tercengang karena Hinako tak mengarahkan tembakannya ke Yoko, melainkan malah kepada Otsubo. Ternyata Hinako sudah mengetahui bahwa Otsubo lah pelaku pembunuhan orang tuanya. Sebab Otsubo tahu cara kematian orang tua Hinako, yaitu digorok lehernya. Padahal polisi merahasiakannya dan memberitahukan di media bahwa orang tua Hinako mati tertusuk. Itulah kenapa Hinako mengetahui pasti pelakunya adalah Otsubo. Namun setelah tertembak, Otsubo terlihat baik-baik saja. Ternyata dia memakai rompi anti peluru di badannya. Senyum dan tawa jahat seketika nampak di wajah Otsubo. Dia tertawa karena kebohongannya akhirnya terbongkar. Namun Otsubo sangat tenang. Kalaupun dia ketahuan apa yang bisa dilakukan oleh gadis cacat seperti Hinako. Hal itu membuat kemarahan Hinako semakin memuncak. Hinako menembakkan lagi pistol yang dibawanya, tapi tidak ada satupun peluru yang mengenai Otsubo. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang terus berbunyi. Ternyata itu datang dari Kuro. Kuro diminta Sato menekan klakson mobil. Hal itu agar langkah Sato yang mulai mendekat tak bisa diketahui oleh Suzuki dan Otsubo. Sementara itu Otsubo terus memprovokasi Hinako, menceritakan detail mengerikan tentang bagaimana Otsubo membunuh orang tua Hinako. Hal itu membuat Hinako semakin emosi. Dengan posisi duduk, Hinako merasa sangat sulit membidik Otsubo. Sehingga dengan penuh tekad dan paksaan dari dirinya, dia mencoba berdiri dan melangkah untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya. Hal itu membuat Suzuki, Otsubo terkejut karena Hinako terlihat berhasil berdiri. Namun Suzuki berteriak, memperingatkan bahwa di depan Hinako ada ranjau yang dipasang untuk menjebak Sato. Tanpa sadar, Hinako telah menginjak ranjau tersebut. Suzuki meminta Hinako untuk tidak bergerak. Di sana Yoko menyuruh Suzuki menolong Hinako, karena jika Hinako mengangkat kakinya atau terjatuh, ranjau itu akan meledak dan membuat tubuh Hinako hancur. Suzuki ingin sekali menghentikan Hinako, tapi Suzuki ketakutan karena khawatir Sato akan menyerangnya. Tembakan pun dilesatkan oleh Hinako. Hentakan dari pistol tersebut membuat tubuh Hinako kehilangan keseimbangan dan mau terjatuh. Saat semua orang mengira ranjau tersebut akan meledak, tiba-tiba Sato datang dari sudut kegelapan. Sato dengan tepat waktu menolong Hinako, menopang tubuh Hinako agar tidak jatuh. Melihat Sato telah datang, Otsubo langsung melempar granat ke arah Sato tanpa memperdulikan Hinako yang ada di sana. Beruntungnya Sato berhasil melindungi Hinako dari ledakan. Dalam keadaan tersebut, Sato meminta Suzuki untuk membantu menyelamatkan Hinako dari ranjau karena dia tahu Suzuki tidak sejahat yang terlihat. Suzuki kemudian dengan ragu-ragu akhirnya melepaskan Yoko dari ikatannya. Yoko pun segera menodongkan senjata ke arah Otsubo agar Otsubo tak macam-macam. Setelah itu Suzuki mengoperasikan eskavator sesuai instruksi Sato. Sato meminta dalam hitungan ke-1, Suzuki harus membuat bakat eskavator menutupi ledakan ranjau dan di waktu bersamaan Hinako harus menarik kakinya. Sato pun mulai menghitung mundur. Ranjau itu pun meledak. Namun akhirnya Hinako berhasil diselamatkan dan kakinya baik-baik saja. Hinako sangat berterima kasih kepada Sato. Tanpa Sato, dia pasti sudah mati. Di lain sisi, Otsubo ternyata masih menyembunyikan satu granat lagi. Terlihat dia bersiap melemparkan granat itu. Namun, Suzuki langsung menembak Otsubo membuat Otsubo tewas di tempat. Beruntung granat itu belum dilepaskan pemicunya sehingga tak meledak di antara semuanya. Setelah semuanya usai, kini hari-hari Sato kembali damai. Di kantor Octopus, Matsu dan Misaki tidak menyangka bahwa Etsuji telah meninggal. Di tengah kabar itu, Sato datang membawa ilustrasi gambar Natal yang dibuatnya. Sekilas sangat mirip dengan Hinako.
Sato terinspirasi dari Hinako, seorang gadis yang penuh derita. Orang tuanya dibunuh. Dia dijadikan alat oleh Otsubo dan kakinya tidak bisa berjalan. Tapi kini semuanya sudah membaik dan itu perlu dirayakan. Saat Natal tiba, Yoko seperti biasa mabuk-mabukan semalaman. Di lain sisi, Sato mendapatkan surat dari Hinako yang diantarkan oleh Suzuki. Dalam surat itu, Hinako menceritakan 4 tahun yang lalu dia kabur dari rumah karena merasa terlalu dikekang oleh orang tuanya. Namun pelariannya itu membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Saat kabur, dia diculik dan hampir dibawa ke rumah bordir. Hinako sangat berterima kasih kepada Sato karena telah menyelamatkan hidupnya 2 kali. Setelah itu terlihat Sato menghubungi bosnya yang sudah lama dia tidak temui, kemudian mengajaknya untuk merayakan Natal bersama. Dalam 1 tahun tersebut, banyak momen terjadi yang menguji kesabaran dan kesetiaan Sato dalam perintah bosnya. Ada saat-saat di mana dia hampir terjerumus kembali ke kebiasaannya, yaitu membunuh. Ketika orang-orang mencoba mencari masalah dengannya, atau ketika musuh-musuh lamanya muncul. Pertanyaan terakhir adalah misi ini apakah akan membuat Sato menjadi pembunuh yang lebih hebat, atau kemampuannya malah menjadi tumpul? Apakah nantinya dia kembali ke dunia bawah atau malah memilih hidup damai sebagai orang biasa? Hanya Sato yang tahu akan hal itu.